Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman. Selamat bergabung bersama kami di podcast Serial Budaya Masyarakat Keturunan Arab. Baik, perkenalkan, saya Wilda Surya Fajriani selaku host pada acara ini. Baik, pada podcast ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Kak Nada dan Kak Aufa. Ahlan wa sahlan, Kak Nada, Kak Aufa. Ahlan. Teman-teman, di podcast ini kita akan membahas tentang sistem perkawinan dalam masyarakat keturunan Arab. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pengetahuan dasar tentang budaya perkawinan atau pernikahan dalam masyarakat Arab. Perkawinan di dalam bahasa Arab disebut nikah atau akad. Nikah berasal dari kata nakaha, yankihu, nikahan, yang artinya adalah ikatan. Maksudnya ialah berkumpulnya dua orang atas dasar berjodoh dengan ikatan akad nikah. Yang terdapat di dalamnya beberapa rukun dan syarat tertentu, baik dari segi agama maupun adat istiadat. Di dalam masyarakat Arab, syarat ketentuan dalam sebuah pernikahan tentu sama saja seperti syarat dan ketentuan dalam pernikahan masyarakat Indonesia pada umumnya loh. Yaitu diantaranya harus ada wali, akad, saksi, dan juga mahar. Karena sejatinya pernikahan yang sesuai dengan syariat itu sudah ada semenjak masa pra-Islam. Walaupun masa pra-Islam itu disebutnya masa atau zaman jahiliyah ya. Namun bedanya, sistem perkawinan masyarakat Arab pada masa pra-Islam itu sangat memandang kasta loh teman-teman. Maksudnya yaitu di mana mereka para bangsawan akan menikah dengan para bangsawan lagi. Dan kemudian orang-orang yang berasal dari kelas biasa, mereka akan menikah dengan orang-orang yang berasal dari kelas biasa lagi. Dan pada masa itu pula, seorang perempuan jika dia memiliki keterampilan dalam berbicara, kemudian dia jujur dan juga setia, maka merekalah yang akan dipilih atau dicari oleh para pria loh. Jadi orang-orang pada masa pra-Islam ini mereka itu lebih mementingkan kriteria calon istri yang memiliki kecerdasan dibandingkan dengan kecantikan, karena pada dasarnya kecantikan itu bersifat relatif. Kemudian para masyarakat Arab pada masa pra-Islam mereka sudah memperbolehkan anak-anaknya untuk dilamar sejak usia 6 tahun loh. Tentu ketetapan tersebut sangat berbeda sekali dengan masa kini, yang dimana seorang anak harus menganyam pendidikan setinggi mungkin terlebih dahulu. Setelah itu barulah mereka bisa mendapatkan izin dari kedua orang tua untuk menikah. Kemudian tradisi pernikahan dalam masyarakat Arab. Pakaian yang dikenakan oleh para pengantin wanita Arab ya teman-teman, memang hampir sama seperti pengantin wanita pada umumnya, seperti kebaya, atau bahkan para pengantin wanita Arab ini, mereka itu menggunakan pakaian yang berjenis ala-ala kebaratan. Yang membedakan di sini ialah hanya baju untuk calon mempria saja. Calon pengantin pria selalu menggunakan gamis dengan pengikat kepala atau igal, dilengkapi dengan kalung bunga yang terbuat dari bunga melati. Kemudian saat resepsi, pengantin Arab biasanya mengundang wedding singer dengan melantunkan lagu yang bergenre Melayu.
disertai dengan syair berbahasa Arab. Saat acara musik berlangsung dan para tamu, saat acara musik berlangsung, keluarga dan para tamu undangan dipersilahkan untuk menari bersama-sama, bahkan terkadang pengantin pun ikut serta turun dari pelaminan dan berdansa bersama keluarga dan para tamu undangan. Sesudah itu, rangkaian acara masih berlanjut dengan acara gambusan. Dalam acara ini, keluarga pengantin hanya mengundang keluarga terdekat saja dan menikmati acara gambusan bersama-sama. Biasanya di acara gambusan ini mereka itu menyaksikan tarian zapin. Baik, selanjutnya ialah bentuk pernikahan di dalam masyarakat keturunan Arab. Tetapi bentuk pernikahan ini juga tentu ada ya di dalam masyarakat keturunan biasa, tapi jarang gitu. Yaitu terdapat dua bentuk pernikahan yang dimana masih banyak dari kalangan masyarakat biasa yang mempertanyakan hal tersebut, yaitu bentuk pernikahan endogami dan juga eksogami. Baiklah, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa arti dari pernikahan endogami. Dan saya akan bertanya kepada Kanada nih, Kanada. Apa sih arti dari pernikahan endogami? Boleh dong Kak, tolong dijelaskan. Ya, saya akan menjawab apa itu arti dari perkawinan endogami. Perkawinan endogami adalah suatu bentuk perkawinan yang berlaku di dalam masyarakatnya. Hanya boleh anggota masyarakat kawin atau menikah dengan anggota lain dari golongan sendiri. Jadi, lebih jelasnya perkawinan endogami itu antar kerabat atau perkawinan yang dilakukan antar sepupu, tapi yang masih memiliki satu keturunan, baik dari ayah sesaudara atau disebut patrilineal, atau dari ibu sesaudara, disebut matrilineal. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, kan pernikahan endogami itu melakukan pernikahan dengan satu klan atau satu garis keturunan. Kira-kira di zaman sekarang ini, Kak, masih ada nggak sih para keturunan Arab yang masih memberlakukan adanya peraturan tersebut? Ya, di zaman sekarang masih ada yang melakukan pernikahan endogami. Sebagaimana yang kita tahu, endogami kan adalah pernikahan persepupuan. Sebagai contoh, kita bisa melihat orang-orang Arab keturunan yang tinggal di Indonesia. Mereka masih banyak yang melakukannya nikah sesaudara atau sepersepupuan. Aku ambil contoh, ada nih dari YouTuber yang suka masak atau food vlogger. Namanya Tashi. Pasti kalian nggak asing kan sama namanya ini. Kak Tashi pernah ngobrol dengan kerabatnya. Dan dia ini menceritakan kalau dia nikah antar sepupu. Dan dia bilang pada saat itu, di zaman dahulu anak Nabi pun nikah sama sepupunya sendiri. Jadi kita tak perlu heran untuk hal itu terjadi. Ya, seperti itu. Baik, jadi masih ada ya. Contohnya itu salah satu food vlogger ya, Kak Tashi namanya. Ya, Baik, saya izin bertanya lagi, Kak. Terkait pernikahan endogami ini, kan dalam ilmu biologi, perkawinan yang dilakukan oleh satu garis keturunan itu akan menyebabkan cacat bawaan lahir pada keturunan-keturunan mereka. Nah, itu bagaimana menurut Kanada? ya. Karena perkawinan sekerabat beresiko tinggi, logika itu kenapa dilakukan mungkin tampak membingungkan. Secara historis, perkawinan saudara tidak hanya mempertahankan sifat-sifat dalam garis darah, tapi juga mempertahankan kekuasaan. Di dalam sistem pemerintahan yang turun-menurun, seperti Fir'aun mesin kuno, perkawinan saudara mencegah masuknya keluarga lain lewat pernikahan yang berpotensi mewarisi tahta. Seperti itu. Kemudian, ada dari Merton. Merton tuh mengatakan kalau perkawinan kerabat memiliki dampak kesehatan fisik.
penurunan IQ, dan keterbelakangan mental terhadap anak yang akan dilahirkan. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh kekerabatan dari lingkungan yang tidak menguntungkan. Bahkan dari penelitian pun menemukan perkawinan kerabat bukan hanya berdampak pada kecacatan fisik, menurunkan kecerdasan anak, keterbelakangan mental, namun juga sering menimbulkan kematian yang lambat dan menyakitkan. Iya, seperti itu. Wah, ternyata dampak negatifnya cukup beresiko ya, Kak, untuk Iya. keturunan-keturunan mereka gitu. Tapi di satu sisi dampak positifnya itu mereka itu berusaha untuk mempertahankan nasab gitu ya. Iya, betul. Baik, Kanada, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Baiklah teman-teman, tadi kan kita sudah membahas bentuk perkawinan endogami. Sekarang kita beralih ke bentuk perkawinan eksogami. Perkawinan eksogami itu adalah melakukan perkawinan dengan orang yang bukan dari satu klan atau satu keturunan. Jadi bertolak belakang nih dengan pernikahan bentuk endogami. Nah, sekarang saya izin bertanya kepada Kak Aufa nih. Menurut Kak Aufa, ada nggak sih para keturunan Arab yang menikah dengan bukan keturunan Arab atau orang biasa, kita biasa nyebutnya ya? Karena kan katanya kalau orang Arab itu harus menikah dengan orang Arab lagi. Dan kalaupun ada, apa aja tuh efeknya? Silahkan, Kak. Ya, sampai saat ini masih ada. Bahkan banyak orang-orang Arab yang menikahkan anak perempuannya dengan orang laki yang bukan keturunan bangsa Arabnya. Demikian pula ada bahkan banyak orang laki yang bukan bangsa Arab kepada wanita keturunan Arabnya. Walaupun hal itu melanggar tradisi, namun tidak melanggar aturan agama Islam. Dan di dalam Islam tidak ada rasisme. Maksudnya rasisme di sini membedakan seperti saya orang Arab, saya orang bule, saya orang Indonesia. Itu tidak ada di dalam agama Islam. Karena kata Nabi, la farqa baina arabi wa ajamin illa bitaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang ajam kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada sama sekali. Dan di dalam agama Islam, pernikahan itu tidak ada hak paksaan. Boleh menikah dengan siapa saja, tetapi ada anjurannya dalam agama Islam untuk menikah dengan sepadan. Wa ankihul akfa aminkum. Menikahlah dan terimalah lamaran orang yang sepadan dengan kalian. Dan adapun efek dari pernikahan tersebut adalah bisa memutuskan silsilah dari keluarga tersebut. Ya, mungkin itu jawaban saya. Oke, berarti boleh ya Kak orang-orang Arab menikah dengan orang-orang biasa gitu yang bukan dari keturunan Arab. Tapi dampak negatifnya itu adalah mereka akan memutuskan tali nasab keluarga mereka gitu ya, terutama jika Ya. orang Arab tersebut perempuan gitu. Baik, saya izin bertanya lagi Kak. Kan dalam sebuah pernikahan nih pasti ada aja ya penyimpangan-penyimpangannya. Kira-kira apa aja sih bentuk-bentuk penyimpangan pada pernikahan pada masa pra-Islam? Boleh Kak, tolong dijawab. Oke, penyimpangan pra-Islam. Di sini ada pernikahan, misalnya ya, di sini ada pernikahan yang diwariskan. Misalkan seorang anak boleh mewarisi istri ayahnya, tetapi bukan ibu kandungnya, melainkan ibu tirinya.
Kemudian di sini ada lagi pernikahan yang ditukar atau tanpa mahar. Jadi misalkan si A punya adik perempuan dan si B punya kakak perempuan. Jadi mereka menikah dengan menukar keduanya. Lalu ada poligini dan poliandri. Poliandri di sini maksudnya seperti satu istri dengan banyak suami. Ya, seperti itu jawaban saya. Baik, berarti penyimpangan pada masa dulu tuh serem juga ya, Kak. Boleh mewariskan istri dari ayahnya gitu atau ibu tirinya. Dan juga Iya, yang contoh yang bentuk penyimpangan yang kedua itu juga serem ya, Kak. Jadi menikah tanpa syarat dan ketentuan yang sesuai dengan syariat berarti itu ya, menukarkan dua perempuan gitu. Baiklah, jadi kesimpulannya di dalam masyarakat Arab itu mereka itu para keturunan masyarakat Arab masih mempertahankan adanya peraturan, bukan peraturan, maksudnya adanya bentuk budaya mereka yaitu pernikahan endogami yang dimana boleh menikah dengan satu garis keturunan dan juga mereka itu tidak melarang adanya bentuk pernikahan eksogami atau menikah dengan bukan satu garis keturunan. Tetapi dampak yang ditimbulkan, dampak negatifnya itu cukup beresiko, yaitu hilangnya tali pernasaban. Baiklah, mungkin cukup ini saja podcast kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.